Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, para pejuang CPNS. Baiklah, kali ini kita akan melanjutkan kembali menjawab soal TKP CPNS ya. Tapi dalam video kali ini kita akan membahas dan menjawab soal kreativitas dan inovasi. Jadi soal TKP itu ada beberapa teman-teman ya. Sebelumnya kita sudah bahas mengenai integritas diri. Kemudian yang kedua ada konsep semangat berprestasi. Dan yang ketiga ini kita akan membahas mengenai konsep kreativitas dan inovasi dan bagaimana menjawab soal TKP-nya teman-teman ya. Jadi teman-teman semuanya harus bisa memahami konsep soalnya teman-teman ya. Karena kalau tidak maka teman-teman pasti akan kebingungan dalam menjawabnya. Nah, buat teman-teman semuanya yang ingin menonton video sebelumnya, silahkan berkunjung di channel kami dan cari tentang soal TKP yang berkaitan dengan integritas diri dan semangat berprestasi. Nah, buat teman-teman semuanya, sebelum kita mulai, jangan lupa dulu untuk like, share, dan follow channel kami. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai kreativitas dan inovasi. Nah, pertama-tama kita akan bahas secara konsep dulu ya. Nah, mengenai kreativitas dan inovasi, maka di sini pada tes ini itu berukuran ya, mengukur seberapa tinggi seseorang tersebut memiliki daya cipta untuk membuat sesuatu yang baru teman-teman ya. Jadi teman-teman harus pahami bahwa di sini memang soalnya itu mencari seseorang yang memiliki daya cipta untuk membuat sesuatu yang baru. Kemudian sesuatu yang baru itu bisa berupa dalam bentuk benda fisik, sistem ya, ataupun hal lainnya. Jadi kalau sistem ini merupakan dia bisa membangun sistem yang yang bisa meningkatkan kemampuan kerjanya ya. Jadi bisa dalam bentuk sistem seperti itu ataupun hal lainnya yang tentu saja berkaitan dengan kreativitas dan ada inovasi di dalamnya. Kemudian sesuatu yang baru tersebut harus memiliki kelebihan tertentu ya dibandingkan yang lama. Jadi teman-teman harus ketahui jenis soalnya ya. Kalau dia berhubungan dengan kreativitas dan inovasi, maka tentu saja ada kebaruan. Kemudian pertanyaannya apakah lebih baik sistemnya? Kemudian ada juga lebih cepat pencapaiannya ya. Kemudian memiliki penghematan sumber daya atau kelebihan lain yang tentu saja berbeda dibandingkan yang sebelumnya ya. Nah, jadi untuk pada tes kreativitas ini memang ditujukan supaya bisa menciptakan abdi negara yang dapat menciptakan atau memiliki daya cipta kebaruan ya, baik itu fisik maupun sistem ataupun hal yang lainnya. Kemudian tentu saja pada jenis soal seperti ini itu harus memiliki kemampuan inisiatif ya. Nah, karena dengan inisiatif tersebut itu merupakan suatu ciri-ciri dari kedewasaannya. Jadi inisiatif ketika dia menjadi seorang inisiator, maka itu sudah menentukan seperti apa tingkat kedewasaannya ya. Tentu saja inisiasi yang dilakukan itu punya nilai guna bagi organisasinya ya. Sehingga tentu saja inisiatif ini itu berbanding lurus dengan kreativitas seseorang tersebut. Kalau dia memiliki kreativitas, maka tentu saja dia memiliki harus inisiatif ya. Nah, buat teman-teman semuanya, seperti inilah konsep dari jabaran untuk soal TKP pada konsep kreativitas dan inovasi. Sekarang kita masuk untuk menjawab contoh soalnya ya. Nah, untuk contoh soal yang pertama, di sini Anda mengajukan suatu usulan kepada atasan Anda. Namun usulan tersebut ya menurut atasan Anda kurang tepat. Sikap Anda adalah. Nah, tentu saja kalau kita kalau kita ingin menjawab cepat soal TKP, trik yang harus digunakan yaitu kita bisa saja langsung menjawab atau membaca soalnya teman-teman ya. Sewaktu saya ujian CPNS, saya tidak perlu membaca soalnya. Cukup saya ya, kalau teman-teman bisa mengetahui konsepnya, cukup teman-teman langsung saja membaca jawabannya. Karena dari jawaban tersebut kita bisa menemukan kalau di antara 5 ya,
5 jawaban, pasti kita bisa menemukan satu jawaban yang memiliki nilai atau kebijaksanaan yang tinggi ya. Artinya yang paling bagus pernyataannya ya, yang bisa dibilang yang paling berjiwa malaikat ya. Nah, kalau teman-teman menemukan 2 jawaban yang tentu saja sama-sama nilai, sama-sama mempunyai pernyataan yang sempurna, maka teman-teman harus melihat soalnya teman-teman ya, karena bisa jadi ini adalah soal tipuan ya. Jadi di sini kalau kita abaikan soalnya, maka coba kita uraikan setiap jawabannya teman-teman ya. Nah, di sini tentu saja kalau jawabannya A ya, merasa kecewa ya, merasa sangat kecewa, tentu saja seorang ASN ya tidak boleh ya itu mengutamakan sifat kekecewaannya ya. Bahkan itu harus dihilangkan dalam kondisi apapun, sehingga jawaban ini sudah jelas salah ya untuk jawaban A. Kemudian kita cari pada bagian B, mencari alternatif usulan lain yang lebih tepat. Nah, ini tentu saja punya nilai yang lebih daripada jawaban A ya, karena memang ketika ada usulan yang tentu saja tidak diterima oleh atasan kita, maka tentu saja kita harus berusaha mencari usulan lain yang lebih tepat, yang lebih mengena apa yang kemudian dipikirkan oleh atasan kita ya. Nah, itu berarti di sini kita simpan dulu ya, bagian B ini ada benarnya. Kemudian kita baca lagi di jawaban bagian C, kecewa namun berusaha melupakan hal tersebut. Tentu saja seorang ASN tidak boleh bersikap kecewa teman-teman ya, tidak boleh bersikap kecewa, sehingga jawaban C sudah jelas punya nilai yang kecil ya, meskipun sebenarnya di sini pada soal TKP itu tidak ada yang salah teman-teman ya, tapi soal TKP itu yang paling benar dapat nilainya 5, di bawah yang paling benar itu nilainya 4. Jadi semua jawaban punya nilai teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba baca jawaban bagian D. Saya bersikeras mencari upaya pembenaran terhadap usulan tersebut agar dia mau menerimanya. Nah, tentu saja kalau kita punya atasan ya, ini hal seperti ini biasa terjadi ya, hal seperti ini biasa terjadi, di mana ketika atasan kita itu kemudian menolak usulan kita, maka kita ya langkah yang dilakukan adalah mencoba menjelaskan apa yang menjadi usulan kita ya. Tetapi dari segi redaksi yang dituliskan pada jawaban bagian D, di sini tertulis saya bersikeras. Nah, ini tentu saja dari segi pemanaannya atau konotasinya ini sesuatu yang kurang baik ya, sehingga ini tentu saja ini punya nilai ya, punya nilai. Tapi kalau kita mau bandingkan dengan bagian B, maka bagian B memiliki jawaban yang lebih benar ya, lebih tepat, sehingga bagian D ini kita anggap salah ya. Kemudian bagian E, ditolak bukanlah sesuatu yang baru bagi Anda. Nah, ini termasuk bagaimana memahamkan diri ya, bahwa yang namanya penolakan itu ya, yang namanya penolakan itu sesuatu kalau usulan Anda itu ditolak ya, maka kita selalu menganggap bahwasanya kalaupun ditolak maka itu sesuatu yang baru, itu adalah sesuatu yang menurut kita bahasa keputusasaan, bahwa ketika kita ditolak ya maka itu sudah menjadi kebiasaan ya, ataukah sesuatu yang ada pada diri kita bahwa memang saya selalu ditolak atau selalu salah usulannya. Nah, sehingga muncullah keputusasaan itu, sehingga kalau muncul keputusasaan maka tentu saja pribadi tersebut atau orang tersebut maka akan tidak mau lagi melakukan kreativitas kalau terus-terusan berpikir seperti itu ya. Nah, sekarang kalau kita petakan ya, kalau kita bagi yang mana yang paling benar, tentu saja yang memiliki nilai 5 di sini adalah bagian B ya, yang memiliki nilai bagian B yang paling benar ya. Nah, kemudian kalau kita lihat bagian C, ini
adalah sesuatu yang patut kita lakukan juga ya, meskipun sebenarnya yang paling tepat adalah bagian B ya, karena meskipun kecewa kita harus berusaha melupakan hal tersebut ya. Jadi meskipun kita kecewa dengan penolakan atasan kita terhadap usulan kita, ya kita bisa kecewa, tetapi dengan kekecewaan itu hanya sementara dan kita bisa melupakan hal tersebut, karena memang dalam dunia kerja kita tidak boleh kecewa berlama-lama ya. Nah, boleh kecewa berlama-lama, apalagi berdampak pada ada sebuah tindakan saling tidak menyupport kegiatan ya. Nah, jadi bisa dibilang kalau bagian C ini nilainya 4. Kemudian pada bagian E ya, pada bagian E ini tentu saja sesuatu memahamkan diri ya terhadap diri kita, bahwasanya kalaupun ditolak itu kita tidak usah anggap sesuatu yang luar biasa ya, atau hal yang sangat akan mempengaruhi kehidupan kita. Jadi kita anggap itu sesuatu yang biasa-biasa saja, karena itu bukanlah hal yang baru. Jadi ini mencoba mensugesti diri kita supaya tetap berpikir positif ya, meskipun sebenarnya dalam artian kita sudah berputus asa ya. Jadi kita anggap ini bagian ini nilainya 3 ya, karena di sini yang paling berbahaya itu adalah bagian D. Ketika kita berkaitan dengan soal ini ya, kepribadian ini, maka tentu saja upaya bersikeras itu sesuatu yang dilarang teman-teman terhadap atasan kita. Apalagi mencari upaya pembenaran dari segi kalimatnya saja, ini mencari upaya pembenaran berarti sesuatu yang salah ingin dia benar-benarkan ya. Nah, kemudian berarti ini nilainya 1 ya. Kalau bagian E itu nilainya 2 ya. Memang kita pasti terkadang muncul kekecewaan. Jadi jawaban yang paling benar adalah bagian B, mencari alternatif usulan lain yang lebih tepat. Karena memang pada jenis soal kreativitas dan inovasi kita membutuhkan sesuatu yang baru dibandingkan yang sebelumnya ya. Kalau ditolak maka kita harus mencari usulan yang lain yang lebih tepat. Nah, baiklah teman-teman semuanya, seperti itulah jawaban untuk soal nomor 1. Sekarang kita beralih pada soal yang kedua. Nah, di sini pada soal yang kedua, untuk soalnya pimpinan kantor menggelar rapat kerja membahas penyusunan rencana kerja untuk tahun anggaran depan. Setiap pegawai diharapkan mempersiapkan usulan untuk kegiatan tahun depan. Respon Anda, jadi bagaimana tanggapan kita? Kalau kita kaitkan dengan apa yang menjadi konsep soalnya mengenai kreativitas dan inovasi, maka tentu saja kalaupun nantinya kita tidak bahas atau tidak membaca soalnya, kita langsung saja membaca jawabannya ya, supaya bisa lebih hemat waktu ya. Nah, sekarang kita coba baca bagian A. Berminat mengajukan suatu ide kegiatan yang akan dilaksanakan meskipun nantinya ide tersebut belum tentu diterima. Nah, ini merupakan upaya mencoba melakukan atau memberikan ide atau gagasan yang tentu saja ketika pun nanti ditolak kita tidak menganggap bahwasanya ide tersebut akan ditolak ya, tapi kita tetap harus mengusulkan saja ide tersebut ya. Nah, kita tetap harus mempersiapkan ide tersebut ya. Kalaupun nanti ditolak dan diterima itu tergantung dari atasan kita. Kita tetap harus berminat ya. Ini merupakan upaya memacu diri ya, menyemangati diri ya, kemudian menjadi bagian dari ASN yang memiliki kreativitas karena selalu berminat ya, selalu punya keinginan untuk mengajukan ide kegiatan. Sehingga untuk jawaban ini A ini memiliki nilai yang benar ya, bisa dibilang ini bisa menjadi pilihan yang terbaik pada soal ini. Nah, sekarang kita lanjutkan. Pada bagian B, tidak berminat sama sekali untuk mengajukan suatu ide kegiatan tersebut. Nah, kalau kita baca kalimat ini tentu saja sesuatu yang mengandung negatif ya. Karena memang pada jenis soal kreativitas dan inovasi kita dituntut untuk mencari sesuatu yang menjadi yang baru ya, memiliki kebaruan. Sehingga untuk bagian B ini sudah jelas memiliki nilai yang rendah.
Selanjutnya bagian C, akan mengajukan suatu ide kegiatan jika diminta oleh pimpinan. Jadi kalau kita perhatikan dari segi bahasanya, ternyata hanya ada ide tersebut kalau dia dimintai oleh pimpinan. Kalau tidak dimintai berarti dia stagnan, dia tidak ingin mengajukan ide tersebut. Ya, nah ini tentu saja tergantung dari bagaimana pimpinannya ya. Nah itu berarti untuk bagian C kalau mau kita hubungkan dengan bagian A ini itu lebih tinggi nilainya dibandingkan bagian C ya. Nah selanjutnya pada bagian D mungkin berminat. Mungkin berminat untuk mengajukan suatu ide kegiatan yang akan dilaksanakan ya, namun tergantung ya situasi dan kondisi. Nah lagi-lagi ini hanya sekedar ini ya, hanya sekedar dari segi katanya ini ada kata mungkin, ini sudah menunjukkan sesuatu yang gamang, yang bimbang ya. Nah, apalagi ditekankan tergantung situasi dan kondisi. Nah, ini tentu saja berhubungan dengan jawaban bagian C ya. Jadi kalau kondisinya itu bosnya suka dengan seseorang yang selalu mencari muka lewat memberikan gagasan, maka dia akan memberikan gagasan tersebut ya. Jadi dia hanya situasi dan kondisi. Salah satu contohnya kalau atasannya suka yang ASN yang selalu punya gagasan, maka dia berlaku seperti demikian. Tetapi kalau atasannya tidak bagus ya, maka dia tidak akan menunjukkan ide-idenya dalam setiap kegiatan. Tentu saja bagian D ini kalau kita mau bandingkan dengan bagian A, maka bagian D ini nilainya lebih rendah daripada nilai jawaban A ya. Nah sekarang kita lanjut pada bagian E. Ragu-ragu untuk mengajukan suatu ide kegiatan karena akan kecewa jika tidak diterima. Nah dari kata ini ragu-ragu sudah menunjukkan sesuatu yang akan mengurangi nilai dari jawabannya ya. Nah, kemudian dia selalu merasa khawatir ya. Nah, jangan sampai kecewa jika tidak diterima. Tentu saja ini sesuatu yang salah, yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi konsep pada TKP-nya ya, konsep kreativitas dan inovasi yang mengharapkan seorang ASN itu kemudian senantiasa menghadirkan daya cipta ya, kreasi yang baru yang memiliki nilai kebaruan dibandingkan yang sebelumnya, apakah itu dalam bentuk fisik, dalam sistem atau dalam bentuk yang lainnya. Jadi jawaban yang paling benar di sini adalah bagian A yang tentu saja memiliki nilai 5. Nah, baiklah teman-teman semuanya, seperti itulah gambaran singkat dari pada konsep kreativitas dan inovasi untuk soal TKP CPNS. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Yang belum nonton video sebelumnya mengenai konsep integritas diri dan konsep semangat berprestasi, teman-teman bisa tonton di channel kami untuk video sebelumnya. Nah buat teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan follow channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.